didik baru tahuan semua. Ya, untuk yang terakhir paling perpisahan angkatan 3 yang akan diserahkan sama tentatif. Kalau bisa sih enaknya online apa offline. Jadi perpisahannya itu nggak online seperti itu. Ya, kurang lebih prokernya yang saya siapkan baru segitu. Selanjutnya sih menyesuaikan aja gimana. Oke, izin mengambil alih Pak Idam. Oke siap Pak Wilan, terima kasih. Untuk pertama dari saya ya tentang keorganisasian. Pertama, menurut Bang Rohim nih, gak usah keringetan Bang, santai aja Bang. Gerah, Kelihatan maaf. itu. Gerahnya kelihatan jelas ya. Iya. Bang, menurut Bang Rohim ini apa sih yang dimaksud dengan BEM dan juga BEM ini sebagai apa perannya di dalam lingkup kampus? Menurut saya BEM itu hampir sama kayak di SMA, yaitu tentang keorganisasian. Tadi maaf pertanyaannya BEM itu menurut pandangan saya atau bagaimana? Ya, menurut pandangannya Bang Rohim sendiri tentang BEM itu seperti apa? Dan juga BEM ini memiliki peran apa di kampus? BEM itu istilah kata kayak menampung aspirasi dari mahasiswa. Entah itu berupa ekskul, kritik, masukan yang bisa ntar disampaikan pada BEM dan juga akan direlokasikan berupa kegiatan. Entah itu ada kegiatan seperti apa, kurang lebih hampir sama seperti OSIS. Saya kurang paham juga soalnya saya masa SMA saya tidak mengikuti OSIS. Jadi saya rada sedikit bingung ngejelasinnya. Oke, baik. Tapi meskipun bingung ngejelasin, tapi paham tidak dengan menjalankannya? Nah, insya Allah kalau misalkan ada pengajaran sedikit, tadi saya bisa langsung mengikutin aja, main improv aja nanti saya ke depannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, organisasi itu tempatnya masalah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah Bang Rohim dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di organisasi itu sendiri, baik internal maupun eksternal? Langkah-langkahnya seperti apa? Organisasi itu disebut tempat masalah. Masalahnya itu bisa berupa apa? Kenapa bisa dibilang masalah? Kita kan emang hidup sebenarnya itu banyak masalah. Contohnya? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kadang di suatu kelompok itu ada senggol-senggolan. Dalam artian ketika kita ada di atas, yang di bawah iri. Nah, itu kan suatu permasalahan, bisa dikatakan kita akan diadu domba dengan dalam satu pengurusan itu. Atau ada miskomunikasi antara pengurus BEM masih kepada mahasiswa dan juga kepada manajemen. Itu kan salah satu problem solving juga tuh. Bagaimana cara menanggapinya? Kalau menurut saya sih menanggapinya lebih baik yang bersangkutan ataupun yang bersalah miskomnya itu diantara semuanya kita rapatin dulu secara singkat untuk pengurus intinya. Kita dulu berdiskusi bersama dengan kepala dingin, jangan ada yang emosi. Kita ambil langkah terbaik. Apapun misalkan ada iri-irian seperti itu, kita omongin baik-baik. Kenapa dia irinya seperti apa, dengkinya pun seperti apa. Kita kasih penjelasan secara masukan secara detail, secara manusiawi juga, dan secara nalar. Itu sih menurut pandangan saya aja sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir, organisasi dan kepentingan pribadi kalau itu bertepatan berbarengan dalam satu saat itu Bang Rohim ini memprioritaskan yang mana, kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi? Saya lihat dulu kepentingan pribadinya itu mendesak bagaimana dulu dan juga kepentingan BEM-nya itu seperti apa. Di anggota BEM kan istilah kata kan ada banyak. Kalau misalkan kepentingan pribadinya berupa keluarga mendesak, mohon maaf saya lebih baik mewakilkannya kepada wakil. Karena apa? Saya lebih mengutamakan kepentingan dari keluarga. Kan di pengurus itu kan ada banyak. Nanti dari sekiannya itu
bisa disampaikan kepada saya apa langkah-langkah yang diambil dalam keputusan itu, nanti baru diskusikan lagi. Kalau misalkan jamnya bertepatan sangat sama, lihat juga jadwalnya, jamnya bentrok atau tidak, perkiraannya sesuai atau tidak. Kalau misalkan di hari sama tapi jamnya rada berbeda, insya Allah bisa saya berbarengin. Yang penting saya paling malas aja kalau misalkan udah kata ngaret, apalagi kayak tadi janjian jam berapa takutnya jam berapa, kurang lebih mohon itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bang Rohim dari saya. Untuk selanjutnya Nasya di Ya, terima kasih. Mau nanya satu mengenai jika kamu terpilih menjadi ketua atau wakil ketua BEM, bagaimana sih cara kamu agar program kerja yang kamu rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana? Izin jawab, walaupun kita udah udah bikin proper sedemikian rupa, tapi ada kendalanya. Ya, semua kan udah ada yang ngatur, jadi kita istilahnya kan dengan apalagi di masa pandemi ini, kita jadi menyesuaikan, harus menjalankan itu sedemikian agar program kerja yang saya buat sementara itu bisa berjalan seperti itu. Mohon maaf bila ada. Oke, satu lagi. Jika program kerja yang kamu buat itu tidak banyak diminati oleh mahasiswa lain, bagaimana sih cara kamu mengatasinya? Dan apa solusinya? Ya, izin jawab. Tadi misalkan kurang diminati, saya tanya dulu kenapa kurang diminatinya, alasannya seperti apa. Saya juga nggak mau asal ngambil kurang diminati. Kita udah sama-sama dewasa, kita cari penjelasan secara singkat seperti apa. Dia kurang minatinya seperti apa, biar kita ambil langkah ke depannya yang lebih baik lagi. Bisa kita omongin secara diskusi baik-baik, kurang diminati seperti apa kan. Jadi untuk ke depannya lagi, dia bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Oke, terima kasih. Sudah cukup pertanyaan dari saya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum Iqmal. Satu-satunya kandidat lelaki ya yang mencalonkan. Ini keinginan kamu sendiri atau ada dukungan dari orang lain untuk mengikuti kandidat calon ketua BEM ini? Sebenarnya sih saya ngikutin ini setelah kata ada iseng-isengnya juga, karena saya paling bisa gabut sebentar aja nih, entah itu di masjid ataupun entah itu di mana, saya ngikutin aja kegiatan. Waktu di SMA saya nyalonin di OSIS tapi saya nggak lolos, ya udah ada kegiatan aja nih. Kalau misalkan kegiatannya banyak dari BEM itu, insya Allah kok saya bakal menjalankan amanah itu lebih baik, juga mengatur waktunya sedemikian rupa biar semuanya terlaksanakan. Secara garis besar kamu sudah paham tentang keorganisasian dari BEM sendiri? Kurang lebih nih, insya Allah. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti saya bakal minta konsultasi atau minta masukan kepada Bang Idam selaku ketua yang sekarang. Oke ya, saya ingin bertanya dikit aja sih, nggak tahu banyak. Seandainya nanti kamu terpilih menjadi ketua BEM, apa peran dan tanggung jawab yang akan kamu berikan sebagai ketua BEM nih? Peran dan tanggung jawab sebagai ketua BEM. Masalah tanggung jawab besar juga ya mungkin. Kalau kita nggak ngejalanin tanggung jawab itu, bukan hanya di dunia tapi dia tanggung jawab kan. Ya, jadi walau menurut saya peran ketua dan wakil itu ialah menjalankan sedemikian rupa. Walaupun ada sedikit miskom atau apa, kita tadi semuanya nggak ada miskom atau kesalahpahaman. Dan juga kita bagi tugas sedemikian rupa biar semuanya terjalan dengan baik.
gitu. Walaupun udah perkiraan kita udah bagus, tapi ada aja kendala. Nah, di saat kendala itu baru kita sebagai ketua ialah memanage semuanya, keanggotaan semuanya, jangan ada tumpang tindih ataupun suruh menyuruh. Pasti kan ketua itu mengatur lupa agar berjalan. Oke, selanjutnya di masa pandemi saat ini menurut kamu kegiatan apa yang efektif untuk dilakukan di dalam BEM sendiri? Di saat pandemi ini sih sebenarnya via online sih masih ada aja nih keagamaan semacam UMKM itu bisa dilaksanakan walaupun secara online. Dan juga misalkan mau secara offline, kita ngikutin perkembangan pemerintah itu seperti misalkan PPKM udah selesai, kita juga ngikutin standar pemerintah. Misalkan mau ada kegiatan BEM yang offline atau kegiatan apa, ya menurut saya itu minimal masih bahwa dia sudah divaksin. Itu sih standar dari pemerintah menurut saya. Jadi masih bisa dilakukan aja kegiatan BEM. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Iqmal atas jawabannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya di tim Amer dipersilakan. Siapa? Ya, makasih Bang. Mal tadi terpotong. Iya Miss, maaf Miss, tadi HP saya bocor lowbat Miss. Saya Iqmal ya. Iya Miss. Halo? Halo, suara saya terdengar nggak? Alhamdulillah Miss, terdengar. Dengar ya, saya agak ini sinyalnya agak kurang bagus. Oke Iqmal, tadi kan kita udah sedikit ngobrol ya. Kamu kan kegiatannya sekarang lagi kerja juga. Nah, pertanyaan simpel sih awalnya. Apakah kamu bisa berkomitmen dengan waktu ketika kamu sudah misalkan nanti terpilih masuk ke dalam organisasi ini, entah sebagai apa posisinya, yang pasti kalau sekarang kan kita dalam pemilihan ketua ya. Bisa berkomitmen dengan waktukah ketika aktivitas kamu sekarang sedang bekerja gitu, karena kita tahu kalau sudah bekerja mungkin waktunya banyak dihabiskan untuk bekerja ya gitu. Nah, dari Iqmal sendiri gimana? Insya Allah bisa berkomitmen karena pekerjaan saya juga kecil. Tapi untuk masalah itu asalkan di jam dan waktunya bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi misalkan ada pertemuan atau gimana bisa tolong diingatkan kembali kepada saya 3 atau 4 hari sebelum hari itu, jadi saya bisa mengambil waktu ini atau mengambil waktu ini saya. Jadi semuanya bisa jalan dengan Oke, bisa terkoordinir dengan baik, time management kamu bisa berjalan dengan baik asalkan kamu dengan catatan diinfokannya tidak mendadak gitu ya, garis besarnya. Garis besar seperti itu Miss, karena kerjaan saya juga. Oke, sip kalau gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mal, ketika kamu tadi kan kamu bilang kamu nggak suka nganggur ya, maksudnya nggak suka banyak waktu terbuang atau nggak ngelakuin apa-apa ya, nggak suka gabut gitu kan. Mau nggak mau ada hal yang mungkin bisa saya lakukan, kalau bisa saya lakukan gitu, apalagi dampaknya mungkin buat kamu positif ya gitu. Salah satunya adalah ini kegiatan BEM ini. Nah, menurut kamu dengan persiapan dari sisi waktu mungkin kamu oke ya, dari sisi keberanian mungkin oke, kemudian mental juga mungkin oke. Nah, tapi ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan juga ya. Itu kayak tadi sedikit saya dengar kamu menjawab pertanyaannya Nasya juga
Itu salah satu persiapan kamu juga. Nah, menurut kamu dengan persiapan yang sudah kamu punya dari waktu, mental dan segala macamnya, kamu layak gak? Kamu mampu gak untuk ada di posisi ini? Kenapa? Maksudnya di posisi apa dulu nih? Misalkan kamu terpilih nanti, Sebagai ketua. ya, sebagai ketua perwakilan kampus Jakarta Utara. Saya nggak bisa menyebutkan diri saya layak atau enggaknya. Karena kalau misalkan saya sendiri disebut layak tapi kurang sinkron, saya mah insya Allah layak. Tergantung gimana orang tersebut apa. Insya Allah untuk kedepannya saya bakal amanah menjalankan apapun tugas yang telah diberikan. Oke, kita sekarang bicara di posisi ketua. Kita sekarang bicara kepada self, personal, diri kamu masing-masing. Jadi abaikan pemikiran orang, penilaian orang. Saya mau tahu penilaian terhadap diri kamu sendiri. Saya layak nggak di posisi ini? Kenapa saya layak? Kenapa saya tidak layak? Gitu loh, Iqbal. Menurut saya sih kadang 60-40 di sini. Soalnya kadang Kenapa? saya juga 40-nya itu juga kadang saya sedikit meter dalam artian kenapa saya bilang waktunya mengingatkan saya beberapa waktu ada 4 hari itu ada kegiatan itu karena saya sedikit rada pelupa juga makanya biar nggak terlalu dadakan biar terjadi miskom juga di antara semuanya kepengurusan itu sih dari saya. Ya, lupa itu manusiawi ya, tapi kalau lupanya akut itu yang fatal gitu ya. Saya Jadi ya ada yang selalu mengingatkan di saya aja. Nggak setiap hari juga sih saya lupa. Dan kalau misalkan udah ada jadwal, ya insya Allah saya ingat. Misalkan sayanya udah, tolong ya diingetin lagi karena itu bisa antara ada pikiran tugas belum selesai, ada kerjaan masih ada. Nah, makanya paling saya cuma bilang ingetin aja. Kurang lebih seperti itu. berarti layak atau enggak? Jangan pakai persentase, iya atau tidak? Juga ya insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah saya siap kalau misalkan dikasih amanah untuk menjadi ketua. Nah, gitu dong. Insya Allah saya layak nih, karena saya begini, tapi ada minusnya. Tetap masih butuh dukungan orang, tetap masih butuh diingatkan sama orang gitu, Iqbal jawabnya ya. Oke, berarti layak ya? Insya Allah Miss layak. Ya, oke. Mal, di dalam organisasi kamu udah tahu ya banyak banyak apa ya? Banyak case ya, banyak masalah yang terjadi ya, internal dan eksternal. Ya, ketika nanti kamu terpilih, kamu sudah menjadi leader nih. Kamu sudah menjadi leader di organisasi ini, kamu dihadapkan dengan berbagai masalah. Pasti ada, ya. Masalah itu satu waktu ketika kita punya masalah itu bikin apa ya, menjadi tekanan buat kita atau nggak buat kamu, ya. Ketika kamu menjadi seorang leader, punya ada masalah di internal ataupun eksternal kamu, dan pada saat itu kamu tidak bisa mengelola masalah itu dan menjadi tekanan buat kamu. Gimana kamu ngatasin tekanan itu? Izin jawab. Masalah tapi ada membawa tekanan saya. Dampaknya membuat tekanan buat kamu gitu. Dampaknya buat tekanan. Misalkan saya sudah buntu, paling saya menyebutnya masalah internal dulu ya Mas ya. Kalau misalkan saya masalah internal itu istilah kata bahasa kasarnya menurut saya itu permasalahan pembicaraan yang ini nggak mau ngalah yang itu nggak mau ngalah jadi harus ngambil keputusannya rada sedikit apalagi ditambah beban kerja sama beban pikiran paling saya bilang kita lanjut besok dengan kepala kenapa saya bilang seperti itu ya paling saya minta bantuan minta pencerahan sama yang di atas gimana harus menyelesaikannya karena kalau misalkan udah makin ruwet tapi kita yang makin maksakan yang ada masalah itu malah tambah kacau kita jangan lupa kalau mendapatkan masalah kalau misalkan udah sama-sama semuanya panas apalagi leadernya panas
jangan kita ngambil resiko, kita dinginkan kepala. Kalau misalnya nggak bisa besok hari, ya udah istirahat dulu sejenak 5 atau 10 menit buat dinginkan kepala. Agar kita pembahasannya lagi nanti bisa lebih detail. Itu aja sih menurut saya. Oke, menurutmu, Iqbal, seorang leader nih ya, nggak selamanya kita harus buat keputusannya harus ada di ketua. Menurutmu seorang leader nih di sebuah organisasi, perlu nggak sih kita sharing sama orang, perlu nggak sih kita curhat sama orang gitu, perlu nggak sih kita minta masukan sama orang gitu? Apakah seorang leader mutlak nggak mau dengar kanan kiri depan belakang, ya udah ini keputusan saya, iya saya harus ikut? Menurut lo gimana? Perlu sih, makanya saya bilang tadi istilah kata buat istirahat. Entah itu buat minta pencerahan sama yang atau saya minta saran kepada yang lain. Contoh masalahnya ada 2 orang, ataupun pendapat dari yang lain, entah itu dari dosen, dari nggak dari lingkup mahasiswa itu sendiri, dari kampus itu sendiri, paling saya minta saran atau masukan ke yang lain, yang sudah lebih rada berpengalaman di atas saya, agar bisa menyelesaikan masalah itu lebih baik lagi. Oke, gitu. Oke. Belum selesai Iqbal ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Oke, tadi itu baru sebagian kecil dari personality kamu ya, saya pengen tahu. Oke, sekarang tentang leadership kamu. Tadi kamu bilang kamu pernah mencalonkan buat masuk organisasi OSIS di SMA ya, tapi tidak terpilih. Ya, kamu mengevaluasi nggak? Kenapa sih kemarin kamu tidak terpilih di OSIS itu? Yang pertama saya mengevaluasi karena apa? Pas di saat itu ada buat OSIS, bertepatan pula saya ngebawa sekolah di ajang di hari pertama itu ada beberapa anggota OSIS yang lain nggak bisa ikut karena ngikut perlombaan itu. Perlombaan apa tuh? Perlombaan semacam akap gitu mesti olahraga. Oh, kamu aktif di olahraga? Insya Allah aktif nih. Apa? Olahraga apa, Dan? Dam lagi, Mal? Kalau saya sih di ini nih, voli. Makanya saya pengen voli. makanya saya pengen mengaktifkan lagi kalau bisa. Nah, itu ada bukan hanya UMKM, tapi ada olahraga apa yang ada di kampus, jadi cari minat biar lebih terangkat lagi dan Jakarta Utara. Oh gitu, berarti kamu mau coba, kalaupun kamu ada di dalam organisasi ini, kamu coba mau angkat, misalkan, coba angkat dong, kamu kan tahu tentang olahraga nih, coba angkat mahasiswa mana sih yang mau atau pengen nih dibuka UKM tentang olahraga atau tentang sport, mampu untuk melakukan itu, Iqbal? Insya Allah saya mampu. Tapi mengikuti juga perkembangan dari masa pandemi ini harusnya seperti apa. Ya, melihat kondisi berarti ya. Ya. Mal, satu lagi ya. Apa tuh, Miss? Capek ya. Sabarlah, kamu kan yang terakhir nih, ya enggak? Mas lapar. Oh, gampang itu lapar, nanti habis ini makan yang banyak. Ya. Mal, tadi yang seperti disampaikan, kalau BEM itu hubungannya bukan hanya internal aja ya. Menjalin hubungannya bukan hanya dengan internal di sini misalkan dengan manajemen, dengan dosen dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu melihat dunia luar, yaitu pihak eksternal. Ya, pihak eksternal. Gimana cara misalkan kamu udah terpilih menjadi seorang leader di dalam organisasi ini, minimal kamu membawa nama BEM LP3I Yakut. Gak usah deh ke universitas lain dulu, ke sesama LP3I aja dulu. Karena saya selalu bilang sama anak BEM,
coba deh jangan kita terus yang menjadi tamu, tapi kita harus menjadi tuan rumah, kita harus mengundang. Kenapa kita jadi tamu terus? Karena kita belum dipandang ada nih, ada nggak BEM Jakut, ada nggak UKM Jakut. Nah, sebagai seorang leader, untuk membawa nama BEM Jakut menjadi terkenal, nggak usah di kalangan antar universitas ya atau akademi, tapi di antara LP3I aja deh, Jadetabek, PLJ. Sehingga kita suatu saat nanti atau beberapa kali event, kita bisa menjadi tuan rumah, kita bisa mengundang. Ya, jangan kita diundang terus, jangan kita menjadi tamu terus, tapi kita pengen dong menjadi tuan rumah. Nah, gimana Iqbal cara kamu pendekatannya kepada terhadap universitas lain atau khusus sama PLJ supaya kita dipandang nih. Tentunya bukan hanya nama BEM Jakut aja. BEM Jakut ada gitu kan. Orang kan pengen tahu apa sih kegiatannya gitu supaya kita dipandang. Nah, Iqbal sendiri untuk membawa nama BEM Jakut keluar itu seperti apa?